nggak terlalu tegang, santai aja, rileks aja. Hari ini kan kita lebih banyak ke sharing, apalagi hari ini kita ngebahas mengenai teknologi tepat guna alat dan mesin pertanian. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau di SMK Motilango itu untuk prodinya apa aja ya Bu? Boleh saya tahu? Bapak Ibu? Halo? Ibu Ros mungkin bisa menjawab prodi apa saja yang ada di SMKN 1 Motilango. Iya. Ya Pak, mohon maaf agak tadi. Untuk di SMK Negeri 1 Motilango itu ada APHP, kemudian ada ATPH, TKJ, kemudian TKR, dan peternakan. Untuk peternakan itu ada 2 kompetensi, ada agribisnis ternak unggas dan ada agribisnis ternak ruminansi ya. Jadi itu. Lebih ke agribisnisnya juga ya. Jadi ini, jadi nanti harapan saya untuk materi teknologi tepat guna itu ke teman-teman ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini tuh lebih ke alsintannya atau ke THP-nya. Gitu. Karena tetap di sini tetap saya sisipkan materi tentang bagaimana teknologi tepat guna untuk hasil pangannya, begitu. Kira-kira lebih ke mana hasilnya nanti, Ibu Rosma? Ke APHP itu Bu, sesuai untuk kompetensi yang di SMKPK itu memang jurusan yang kita masukkan itu APHP, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kalau dulu THP ya namanya, kalau sekarang kan udah APHP. Iya, dulu kan teknologi pangan ya. Baik, kita langsung masuk materi hari ini tuh kita ngebahas mengenai teknologi tepat guna alat dan mesin pertanian. Nah, di sini kita melihat biasanya kan di teknologi itu kan setiap hari itu selalu diperbaharui. Teknologinya itu semakin berkembang. Teknologi yang kemarin-kemarin itu pasti berbeda dengan teknologi yang hari ini. Apalagi kan kita ini sudah berkembang pada kaum milenial. Nah, di sini dalam rangka meningkatkan sistem usaha, maka masyarakat itu diupayakan harus produktif, efisien, sehingga diperlukan teknologi. Biasa kan kita kebanyakan zaman dulu itu kan lebih memanfaatkan secara manual. Jadi diharapkan sekarang itu menggunakan teknologi lebih banyak. Nah, berikutnya kenapa harus ada teknologi sehingga di masyarakat itu tidak lagi menggunakan penggunaan secara tradisional. Maka dikenallah suatu ide yaitu teknologi tepat guna atau teknologi sederhana. Di sini ada pertumbuhan dan perkembangan teknologi itu ditentukan oleh apa? Nah, yang pertama kita itu melihat adanya kondisi dan tingkat isolasi masyarakat. Kita lihat kondisi-kondisi yang ada di masyarakat kita itu seperti apa. Jangan sampai di situ tidak terjadi suatu pertumbuhan maupun perkembangan, serta juga adanya keterbukaan masyarakat. Di suatu masyarakat itu mau menerima suatu teknologi baru atau tidak, karena kan kebanyakan di Indonesia itu ada masyarakat adat itu yang biasanya tidak mau ada teknologi yang masuk ke daerahnya mereka. Nah, berikutnya juga kita lihat itu tingkat pertumbuhan kehidupan sosialnya. Apakah ekonomi masyarakatnya sudah berkembang atau belum? Nah, karena kan kebanyakan masyarakat di desa itu lebih banyak ke kota daripada mau bertani di daerahnya itu sendiri. Nah, sehingga di situ harus ada perkenalan teknologi yang tepat guna, tapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai kita sudah memperkenalkan suatu teknologi ternyata tidak tepat sasaran.
Nah, di situ juga harus dilihat keadaan lingkungannya. Apakah dapat digunakan suatu teknologi di kegiatan tersebut atau tidak. Nah, apa sih itu teknologi tepat guna? Nah, di sini kita bisa lihat teknologi tepat guna itu biasa kita singkat dengan TTG. Itu merupakan teknologi yang digunakan sesuai, jadi dia sesuai sehingga dia tepat guna, digunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun ada juga yang menyebutnya teknologi tepat guna sebagai teknologi yang telah dikembangkan secara tradisional. Dia dalam bentuk sederhana, ya. Slide-nya nggak jalan atau? Di saya jalan. Oh, di full screen coba, Bu. Ini udah full screen. Belum, masih ini masih belum full screen. Masih gitu, cover depan. Nah. Bentar Iya, ya. di sini juga nggak jalan, Bu. Ya, bentar ya. Padahal ini sudah slide. Bentar, saya stop screen ya. Stop share ya. F5 lah. Atau shift F5. Bisa dilihat? Udah bisa? Oke, sudah masuk, Bu. Oke. Ya. Kita lanjut di sini ya. Jadi kita itu teknologi itu yang dikembangkan tidak hanya secara tradisional, namun juga ada teknologi yang dikelola dengan sederhana dan proses pengenalannya banyak ditentukan. Dia dilihat dari oleh keadaan lingkungan maupun mata pencarian pokok masyarakat tertentu. Jadi dilihat dalam suatu masyarakat mata pencahariannya apa. Jangan sampai kayak misalnya di daerah Motilango itu mata pencariannya apa ya, Bapak Ibu? Lebih ke padi atau jagung? Kayaknya 50-50, Bu. Untuk petani padi juga banyak. Sekarang untuk petani jagung juga udah mulai berkembang. Nah, yang sekarang lebih ke jagung manis itu, Bu. Sehingganya untuk pengolahannya lebih cepat daripada jagung yang hibrida ya, karena basah harus langsung dijual seperti itu. Jadi sekarang yang lagi viral di sini itu jagung manis. Jagung manis. Ini kan di Kota Gorontalo itu sendiri kan sudah banyak ini ya produk-produk pangan itu dari jagung manis kayak apa jasuke ya. Apa di Motilango sudah ada yang memasak yang jual-jualan jasuke, Bu? Kalau untuk di Motilango kayaknya belum ada, Bu. Saya hanya biasanya lewat di kota itu baru lihat jasuke. Kalau di sini kebanyakan itu hanya direbus gitu. Jadi nggak pakai teknologi untuk pengolahan jagung manis. Kebanyakan sih di sini kalau ada sih Kak belum lihat gitu. Belum lihat ya. Padahal itu kalau di daerah kota itu sudah mulai ramai, itu di pinggiran jalan itu sudah jualan jasuke. Makanya nanti dilihat jangan hanya masyarakat petani Motilango itu diharapkan tidak hanya budidayanya saja, tapi tidak bisa mengolah pangannya. Padahal input pendapatannya itu bisa lebih besar dibandingkan hanya menanam jagung aja ya. Iya, Bu. Kalau sini, yang sekarang juga, Bu, di sini sedang berkembang untuk budidaya serai wangi, Bu. Iya. Saya juga sempat dengar itu serai wangi karena ada salah satu perusahaan ya yang lagi berkembang ya. Iya. Ya. Karena serai wanginya itu nilai jualnya sekarang lumayan tinggi, prospeknya juga menjanjikan karena hasil dari budidaya petani itu kan langsung diambil oleh perusahaan itu kan. Tapi kita harus juga melihat bagaimana nilai jualnya. Jangan sampai karena hanya satu perusahaan saja yang mengambil itu serai wangi, jadi harganya tidak berfluktuasi di tingkatan itu saja. Misalnya perusahaan ternyata hanya mengambil dari petani 3.000, jadi 3.000 aja, padahal di tempat lain kita bisa jual 5.000.
Ya, oke, baik. Ada juga kriteria gimana kita harus menggunakan TTG. Yang pertama, kriteria yang pertama kita harus tahu apabila teknologi itu sebanyak mungkin dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia banyak di suatu tempat. Dan yang kedua adalah apabila teknologi itu sesuai dengan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Jadi kita harus menyesuaikan lagi apakah teknologi itu sesuai dengan keadaan ekonomi dengan sosial masyarakatnya. Tidak mungkin kan kita memanfaatkan teknologi ternyata dari tingkatan ekonomi tidak sesuai. Dan yang ketiga adalah apabila teknologi itu membantu atau memecahkan persoalan masalah, di situ juga harus ada direncanakan terlebih dahulu, serta kriterianya itu tepat guna itu dapat dioperasikan dengan mudah oleh masyarakat. Apalagi kan ke petaninya kita. Jadi itu kita harus memberikan itu yang sederhana. Jangan sampai kita ngasih teknologi ternyata membingungkan. Kan Bapak Ibu juga sendiri tahu petani kita itu kan kalau dari segi tingkat pendidikannya kan masih rendah ya Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan lagi dari segi pengoperasiannya, jangan terlalu rumit. Nah, ini ada beberapa kriteria mengenai teknologi tepat guna. Nah, di sini kita bisa lihat ciri-cirinya. Ada 5 ciri-ciri teknologi tepat guna. Jadi di sini yang pertama kita harus ada perbaikan teknologi dari tradisional yang selama ini kita gunakan. Nah, karena kan kebanyakan selama ini kan masih menggunakan teknologi yang tradisional dibandingkan teknologi yang sudah terbaru. Nah, yang kedua, teknologi tepat guna itu dia harus cukup rendah atau relatif murah. Jangan sampai kita punya teknologi tapi tidak bisa digunakan oleh masyarakat kita sendiri. Yang berikutnya adalah teknisnya cukup sederhana. Jangan sampai itu misalnya kita punya Alsintan yang terbaru, tapi kita tidak punya tempat untuk memperbaikinya. Jangan sampai tenaga teknisnya itu nggak ada, serta ongkos untuk perbaikannya itu mahal. Berikutnya adalah masyarakat mengenal dan mampu mengatasi lingkungannya, serta adanya cara pendayagunaan sumber-sumber seperti sumber alam, energi, bahan bakar, dan optimal. Bagaimana dengan di Kecamatan Motilangu, Bu? Apakah sudah ada penggunaan sumber energi yang lain di bidang pertaniannya? Pak Idar. Kalau untuk teknologi mungkin dijawab Pak Idar, Bu, lebih ke teknisnya. Bapak, minta Bapak. Kalau selama ini sih di Motilangu itu untuk penggunaan teknologi, saya melihatnya apa ya, untuk teknologi tepat guna itu ya masih kayak itu aja gitu Bu. Misalnya penggunaan traktor, gitu kan. Jadi masih sedikit petani itu yang menggunakan teknologi yang sudah termodifikasi gitu. Jadi hampir lebih ke manual gitu. Kecuali untuk misalnya petani tebu itu kan dapat dari perusahaan dan pabrik gula, iya. Jadi untuk yang petani-petani yang konvensional itu kebanyakan masih menggunakan teknologi yang apa ya namanya? Yang ada. Yang belum ada, yang belum diperbarui ya. Jadi saya melihatnya teknologi tepat guna yang udah berkembang itu biasanya hanya di YouTube, hanya di TV gitu. Kalau di sekitaran Motilangu ini kebanyakan malah masih manual seperti itu. Iya. Untuk yang lebih maju itu biasanya petani tebu, karena itu biasanya ada dari perusahaan pabrik gula. Jadi mereka diberikan, entah dipinjamkan atau ada mandornya yang menggerakkan. Seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau dari Dinas Pertanian itu sendiri belum ada langkah untuk ke petani-petaninya, Bu Rosma?
Misalnya penyuluh-penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Mutilango, apakah belum ada memberikan fasilitas? Mute suaranya Bu Resma. Iya, kalau untuk informasi mengenai Dinas Pertanian, itu saya tidak bisa memberikan informasi yang akurat, Bu. Kan saya hanya bergerak di bidang apa ya, pendidikan gitu. Mungkin nanti ada guru ATPH yang bisa menjelaskan mungkin. Iya, baik. Seperti itu. Hanya kalau untuk di sini untuk pertaniannya di ATPH teknologinya udah bagus. Kita mendapatkan bantuan juga dari dinas provinsi seperti itu, Bu. Kalau boleh tahu alat apa ya, Bu, yang dibantu oleh provinsi? Hand tractor ya. Hand tractor, terus apa lagi? Dari provinsi. John Deere gitu, Bu. Oh ya. Masih menggunakan alat pada umumnya, Bu ya. Jadi belum ada misalnya kita ngerakit apa gitu, misalnya kayak pembuatan panel surya untuk pengendali burung, itu belum ya. Maksudnya belum ada. Kita sendiri yang ngerakit, misalnya dari SMK. Biasanya kan ada kayak apa, LKS gitu, Bu ya. Kalau untuk teknologi rekayasa itu kayaknya belum ada sih, Bu. Kita masih cenderung ke teknologi yang konvensional seperti itu. Iya. Karena jurusan kita bukan teknologi rekayasa. Ke pangan ya. Jadi lebih cenderung ke, kalau untuk APHP kita kan cenderung ke teknologi pangannya. Oh iya, baik. Oke, iya. Paham. Oke, mari kita lanjut. Di sini ada manfaat dari teknologi tepat guna dalam wirausaha. Yang pertama itu kita diharapkan itu dapat meningkatkan hasil produksi, seperti penggunaan mesin pengolah padi itu dibuat oleh Muhammad Sauki. Ini salah satu contohnya. Waktu musim panen raya tiba, jumlah gabah cukup banyak, sedangkan permintaan pasar tidak bisa mencukupi. Nah, sehingga dibuatlah adanya mesin pengolahan. Nah, berikutnya memudahkan pengusaha dalam memproduksi barang. Nah, di sini juga kita bisa lihat adanya penggunaan teknologi yang tepat penggunaannya. Itu bisa memudahkan bagi pengusaha dalam memproduksi barang yang dibutuhkan. Nah, di sini juga memudahkan pemasaran produk. Di sini kan sudah ada salah satu teknologi itu menggunakan handphone. Kan misalnya kita memasarkan hasil pertaniannya itu kan kita sudah bisa online. Kan apalagi di masa pandemi sekarang ini kan kita nggak perlu ke pasar, bisa pesan lewat HP. Apalagi kan kalau sekitaran di Kabupaten Gorontalo ke bagian kabupaten di Telaga, Limboto kan sudah bisa jualan sayur, mayur online, jual buah-buahan online, bahan pangan pun online. Jadi semua bahan itu bisa dijual dengan pemasaran produk secara online. Nah, di sini ada saya coba sharing mengenai pembuatan nata de coco dari lidah buaya. Karena kalau dilihat dari kondisi lahannya, lidah buaya itu cocok di daerahnya kita. Karena selama ini di Kabupaten Gorontalo kan nata de coco itu kebanyakan dari air kelapa ya. Belum ada dari lidah buaya. Mari kita lihat. Nah, ini salah satu pembuatan nata de coco dari lidah buaya. Karena kan nata de coco kan selama ini kebanyakan dari air kelapa.
Videonya nggak ada suaranya, Bu. Videonya nggak ada suara, Bu. Ada suaranya, Bu? Belum ada Bu videonya, belum. Nggak ada, Bu. Lidah buahnya bisa besar-besar ya? Iya. Ini menggunakan teknologi yang tepat guna itu. Iya. TTG ya? Ini salah satu usaha yang ada di Yogyakarta. Jadi mereka mengolah lidah buaya menjadi nata de coco dan lidah buahnya itu ditanam sendiri gitu ya. Jadi enggak dari petani lain gitu. Enggak, jadi membudidayakan sendiri. Berarti matching antara ATPH terus dia ke APHP gitu ya, Bu ya? Iya, jadi dia sama-sama dari kegiatan ini bisa dua kegiatan dilakukan sekaligus. Dari budidayanya iya, dari segi teknologi pangannya iya. Iya, kemudian marketingnya kita kolaborasi dengan TKJ. Kemudian untuk pupuknya bisa kolaborasi dengan peternakan. Iya, peternakan. Kotoran. Nah, di peternakan juga kan kita bisa memanfaatkan biogas. Tapi apakah mencukupi kotoran, apakah ada peternakan di sana, Bu? Kalau untuk biogas kayaknya belum mencukupi, Bu. Karena jumlah sapinya tidak belum cukup, Bu, ya? Iya. Cukup, Bu. Cukup untuk kotoran. Ada. Ya. Nah, jadi ini juga kan kita bisa mengajak ibu-ibu petani yang ada, bisa juga anak-anak, bisa juga kita memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Jadi kan nggak hanya tinggal di rumah aja. Videonya nggak ada suaranya, Bu. Belum ada suaranya, Bu? Nggak ada ya? Belum ada, Bu. Nggak ada. Padahal di saya keras suaranya sih. Mungkin waktu share screen ada nggak dicentang yang di bawah itu soundnya, bisa jadi itu. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Kita fillet, kita ambil dagingnya. Ini kulitnya berbentuk Bisa seperti didengar, ini. Bapak Oke, Ibu? siap. Sudah kedengaran suaranya. Bisa, Bu, bisa. Dan ini kalau untuk
lidah Ini buaya jadi nata aloe de vera coco yang itu sudah dikupas. bisa jadi produk Terus rumahan kita karena remas-remas. bahan baku sama alat bahannya juga itu Mas, di alat bahan keseharian. seperti Jadi ini. bahannya biayanya murah. Untuk menghilangkan Jadi kan lendir kita aloe vera. pakai basmum sendiri. Ini untuk Alat menghilangkan bahannya juga rasa yang masih digunakan ada rasa enggak gatal atau mungkin ada rasa langu. Untuk menghilangkan ini supaya juga rasanya juga enggak begitu ada lendirnya, rasa kayak gini. Setelah ini hilang lendirnya, kita cuci untuk menghilangkan lendirnya dengan ceteng kerawang di air mengalir atau di keran. Setelah dicuci, kita rendam dengan asam sitrat. Tujuannya untuk bisa menjaga tekstur aloe vera supaya tetap kenyal dan untuk menghilangkan rasa langut tadi. Setelah direndam kurang lebih minimal 6 jam, bisa 1 malam, langsung kita cuci kembali, kita tiris. Ini yang mau setelah direndam kita tiris, ini bentuknya seperti ini. Setelah ditiris langsung kita rebus dengan air mendidih kurang lebih 10 menit atau kita masukkan air mendidih sampai mendidih ulang. Ini yang masih ada lendirnya. Ini yang sudah direndam dan ditiris mau direbus. Ini yang sudah direbus. Setelah direbus seperti ini dan kita sudah merebus air gula atau juro, langsung kita dimasukkan di cup, langsung ditambahkan air gula. Kita tutup dengan mesin sealer. Langsung siap kita pasarkan. Ya, sekian untuk edukasi tentang pengolahan aloe vera. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan mudah-mudahan bisa menambah penghasilan bagi kita semua. Jadi selain nata de coco, bisa juga dengan keripiknya. Mungkin sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Dan warahmatullahi lidah buaya wabarakatuh. juga itu bisa digunakan untuk tanaman juga. Dulunya tidak sempat saya tampilkan itu bisa jadi hormon. Baik Bapak Ibu, tadi itu salah satu teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dari lidah buaya menjadi nata de coco. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Saya menampilkan salah satu dari teknologi, apalagi kan di SMK Motilango kan lebih ke hasil pangannya dibandingkan alat dan mesin pertaniannya. Jadi saya menampilkan bagaimana membuat salah satu produk yang belum ada di Gorontalo, mungkin bisa dikembangkan di Gorontalo. Kita melihat dengan kondisi geografis yang ada di Gorontalo tersebut. Baik, Bapak Ibu, ini materi singkat dari saya. Mungkin ada dari Pak Arthur. Baik, terima kasih Bu Merita atas paparan materinya. Baik Bapak Ibu guru yang kami hormati, kita buka sesi sharing, diskusi aja sharing. Yang setahu saya kemarin di Motilango itu kan budidaya buah naga ya, buah merah ya, buah merah atau buah naga. Ya, mungkin itu bisa diangkat sebagai produk unggulan APHP di SMKN 1 Motilango. Karena lidah buaya, saya nggak tahu kesesuaian lahan lidah buaya itu topografinya pada daerah apa. Kalau misalnya Jogja kan topografinya dia topografi di atas 500-an meter di atas permukaan laut. Selain dikembangkan di Jogja, sudah dikembangkan juga di Kalimantan. Oh ya, Kalimantan topografinya kan relatif
datar berbukit-bukit, yang Datar. ada yang Iya. sampai dingin banget. Nah, mungkin kalau di Gorontalo di bagian mana ya? Di Motilango nggak ada ya, Bu? Motilango. Itu di daerah lain, karena di Jogja emang saya lihat dari tanahnya Topografinya tadi teksturnya agak tanah coklat kering, gitu, yang coklat, gunung-gunung ya. iya. Jadi agak Tanah gunung. tekstur halus lah, agak halus. Jadi sifat aerasi udara itu mengalir dengan baik. Nah, kalau di bagian Motilango itu gimana? Kita belum ada riset jenis tanah yang lebih detail di sana. Nah, kalau kemarin jalan-jalan ke Motilango kan kebanyakan penduduk lokal di sana tanamnya buah merah ya. Buah merah. Nah, itu sudah di sekolah juga sudah kemarin beberapa sebelum pandemik udah mengembangkan memodif buah merah menjadi produk apa kemarin, minuman ya. Nah, bisa jadi itu buah naga atau ya, buah merah? Buah naga ya. Buah naga. Buah naga. Nah, itu mungkin bisa dimodif, bisa diangkat ulang di SMK. Mangga, silahkan Ibu. Ya, gimana Bu? Kalau Ibu Rosma, mohon maaf, apakah sudah diaplikasikan produk buah naganya minuman atau ada yang lain, Bu? Di APHP itu udah jalan, Bu. Hanya kemarin kan kita pelaksanaan penilaian akhir semester, jadi untuk produksi sedang belum jalan. Jadi untuk produksi di APHP itu selain buah naga itu ada produksi roti juga, kemudian manisan, asinan, seperti itu. Jadi kita melihat peluang pasar sekarang seperti itu. Nah, untuk 2 minggu kemarin kan anak-anak persiapan untuk pelaksanaan ujian semester, terus 1 minggu kemarin sedang pelaksanaan ujian semester, sehingganya untuk produksi di APHP semuanya terhenti seperti itu. Karena masih fokus ke ujian dulu ya. Iya. Nah, jadi kemudian untuk guru pendamping pembimbing kan semuanya kemarin sibuk juga untuk ngawas di bilik-bilik. Sehingganya untuk produksi memang berhenti kemarin. Jadi nanti mungkin akan mulai produksi kembali ketika sekarang juga kan sementara proses pengolahan nilai seperti itu. Jadi belum terlalu fokus untuk pengolahan. Tapi anak-anak kemarin juga mengolah, Bu, hasil dari mereka PKL itu mereka olah untuk kita uji kembali di sekolah seperti itu. Iya, karena salah satu tren terbesarnya kita harus melihat kembali konsumen. Jangan sampai kita sudah ngebuat ini ternyata tidak menarik konsumen. Jadi kita harus pelajari dulu pasarnya bagaimana, apa yang diinginkan oleh setiap konsumen. Salah satunya juga kita memasarkan produk juga kita harus melihat kemasannya. Semakin menarik kemasannya mungkin akan dibeli. Iya, Bu. Jadi kemarin juga kita sempat memberi penguatan kepada anak-anak yang dari PKL kan mereka ada 4 produk yang mereka buat sesuai dengan lokasi prakerin mereka. Jadi kita memberikan penguatan untuk anak-anak mengenai rasanya, kemasannya, kemudian penggunaan teknologinya, seperti itu. Jadi untuk perbaikan ke depan dan pengembangan produk setelah mereka lulus nanti, seperti itu. Dan untuk pemasaran juga tadi kan Ibu menyentil tentang pemanfaatan teknologi dalam hal ini handphone dan sebagainya. Nah, di kami juga sudah menggunakan itu. Jadi untuk pemasaran ada marketplace khusus yang di Bolio Huto Chess itu kita udah mulai masuk ke situ. Kemudian untuk Facebook juga kita manfaatkan untuk story di WA dan seperti sebagainya. Kita juga mulai ini, Bu, untuk pemasarannya menggunakan TikTok, beberapa akun media sosial yang lain juga kita mulai manfaatkan seperti itu. Nah, di sini kan juga ada Bapak Ibu dosen yang ahli di bidang IT, mungkin bisa juga Pak Arthur ya coba ngajarin bagaimana di bagian IT untuk
cara pemasarannya menggunakan website. Saya loket 5 belum selesai. Jadi pemasarannya tidak hanya melalui penyebaran melalui media handphone, WhatsApp, bisa juga nanti menggunakan website. Saya mau perbaiki yang tadi. Karena pemasaran itu kan banyak. Juga ini sebelum dipasarkan itu sebaiknya ada uji tester dulu. Uji tester dulu. Biasanya kan sebelum kita jual ke konsumen, kita tester dulu. Misalnya kita random, kita kasih ke berapa 10 sampel misalnya. Jadi kita harus membuat penilaian dulu. Ini rasanya gimana, kemasannya gimana. Tidak dilakukan, Ibu? Iya, kebetulan kemarin saya termasuk salah satu panelis, jadi menguji rasa dari produk anak-anak. Jadi yang kemarin kami kritisi itu mengenai kemasannya, kemudian rasanya, bagaimana cara anak-anak berkomunikasi dalam pemasarannya, seperti itu. Kemudian anak-anak kami berikan tugas untuk membuat video pemasaran, dan itu nanti akan diupload di website sekolah, seperti itu. Kemarin produk anak-anak itu sesuai dengan lokasi prakerja mereka. Jadi yang dibuat anak-anak itu ada yang membuat roti, ada yang membuat pie brownies, kemudian kacang apa namanya itu ya. Jadi ada uji sampel itu yang diberikan kepada beberapa orang panelis, termasuk kemarin saya. Jadi untuk memberikan penilaian apakah produk yang dibuat anak-anak itu sudah layak untuk dipasarkan ke masyarakat atau belum. Iya. Ya. Kendalanya kita di Gorontalo itu juga salah satu kendala krusialnya itu untuk kemasan, Ibu. Coba kita lihat UMKM yang ada di Gorontalo, kemasannya itu yang agak kurang menjual. Jadi kurang menarik ya. Apalagi kan mau dipakai misalnya kalau buat oleh-oleh, seharusnya kita di Gorontalo ini punya salah satu tempat untuk kemasan. Saya pernah jalan di daerah Kota Gorontalo, ada salah satu rumah kemasan, tapi kayaknya tidak jalan. Padahal kan di situ bagus, kita bisa memodifikasi salah satu ciri dari kemasannya kita yang menarik itu kayak gimana. Suaranya masih di sini. Iya Bu, kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu UKM yang menjadi mitra kita. Mengenai kemasan itu, sempat saya tanya untuk kemasan yang di UKM-nya Ibu itu gimana. Terus beliau menjawab, biasanya dia dari sketsanya, kemudian apa namanya, desainnya itu sekalian pesan di Jakarta gitu. Jadi udah sekalian dengan kemasannya, packingnya dari sana gitu. Jadi dikirimnya ke Gorontalo udah jadi gitu. Nah memang salah satu yang menjadikan produk UKM termasuk yang dibuat anak-anak itu harganya menjadi agak naik karena kesulitan di kemasan. Kemasan kita itu kan termasuk mahal ya Bu ya, karena harus kita dari luar daerah, sehingganya yang biasanya modal hanya beberapa ribu, setelah ditambah kemasan ini langsung melejit agak naik. Sehingga untuk harga jualnya agak kesulitan. Seperti itu. Iya, contohnya misalnya kita membuat minuman. Nah, harga botol itu per picisnya itu lebih dari 1.000. Iya, lebih dari 1.000. Sehingganya berapa misalnya modalnya hanya 500 per produk, ketika ditambah harga botolnya lah jadi 1.500 untuk harga pokoknya aja. Iya, harga gitu. Bahan bakunya saja itu sudah tinggi. Kadang kita kebingungan, ini nantinya mau dijual berapa? Apakah masih ada keuntungan atau tidak? Nah, itu salah satu kendala kita para pengusaha UMKM di Gorontalo itu kan dari segi kemasannya yang belum ada di Gorontalo. Jadi kita harus lagi-lagi ke Pulau Jawa, lagi-lagi ke Pulau Jawa.
Iya, Bu. Kemarin juga untuk SMKPK kita membuat workshop tentang penggunaan teknologi khususnya di APHP. Salah satu yang dibahas itu juga mengenai kemasan. Jadi memang pentingnya kemasan untuk produk itu, sehingga hal yang paling urgent dilihat oleh konsumen itu kemasan. Iya. Dan kendala kita itu mahalnya kemasan, karena di Gorontalo nggak ada, kita harus belinya ke Jawa, ataupun kalau kita beli di kota kan itu harga dari Jawa udah ditambah dengan ongkirnya, harganya naik lagi. Iya, mirip. Nah, karena kan memang konsumen itu lebih dulu menarik itu kemasannya dulu, setelah kemasannya baru dicoba produknya. Kalau kemasannya kurang menarik juga kan mereka, aduh, enak nggak ya isinya? Biasanya kan gitu. Iya. Jadi kemarin penekanan kami ketika menguji anak-anak itu, setelah mereka membuat produk dari hasil praktek mereka selama 3 bulan di UKM, ya salah satu yang kami tekankan itu adalah penampilan produk mereka di kemasannya. Bagaimana cara mereka menekan biaya produksi ditambah dengan biaya kemasan, sehingga untuk menjual produk itu tetap mendapatkan keuntungan, tetapi harga jual tidak terlalu tinggi seperti itu. Dan memang agak kesulitan juga setelah dihitung, ditambah dengan biaya kemasan, kemudian dengan tenaga kerja, memang harganya jadi agak naik sih. Jadi salah satu kendala untuk pengolahan menurut saya seperti itu, berdasarkan pengalaman saya kemarin saat menguji anak-anak menjadi panelis. Iya. Kalau untuk penggunaan teknologi udah bagus Bu di APHP itu, karena anak-anak juga udah udah kayak terbiasa lah, tinggal dipoles aja untuk kedepannya supaya lebih bagus lagi. Iya. Iya, makasih Bu. Silahkan yang resen Bu Suryati Badaran untuk diskusi, sharing atau bertanya. Silahkan, mangga. Bu Suryati. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mohon maaf, ini ada penjelasan tentang penggunaan alat tepat guna ya. Iya. Jadi begini Bu, di SMK sendiri memang untuk kompetensi sasaran dari PK itu adalah APHP. Di sisi lain, selain APHP ada juga prodi lain atau kompetensi lain. Nah, mungkin Ibu bisa share kepada kami, kebetulan saya sebagai Kapro Peternakan, mungkin kalau misalnya ada budidaya tanaman, mungkin bisa link antara peternakan, pertanian, kemudian pengolahan, yaitu APHP. Nah, pertanyaan saya adalah, kami ada produksi telur ya, alhamdulillah untuk SMK Motilango ada 1.000 lebih produksi telur, setiap hari itu ada 30 sampai 35 bak per hari. Nah, terkadang kami terkendala ketika biaya produksi naik dan penjualan anjlok. Nah, mungkin Ibu bisa share kepada kami supaya link antara kompetensi itu ada, misalnya bagaimana produk telur dari peternakan diolah oleh APHP, misalnya jadi abon telur, sehingga kami pemasarannya tidak susah, kemudian bisa menjadi salah satu ikon dari produk SMK Motilango, khususnya kompetensi APHP. Karena untuk APHP sendiri itu berbagai macam varian sudah dibuat, Bu, sudah. Tetapi yang diunggulkan itu belum ada. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi seperti itu Bu untuk informasi. Jadi mungkin Ibu bisa share kepada kami bagaimana untuk produk peternakan bisa dikelola oleh APHP. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suryati. Kalau saya lihat pasarannya di Provinsi Gorontalo pada umumnya Bu ya, untuk olahan telur sekarang itu lagi tren penjualan kue-kue.
Jadi kayak kue cake, yang kue cake zebra, kue cake apa ya istilahnya, maaf saya soalnya agak susah, maaf menyebutkan apa ya, kue cake-nya Gorontalo Bu, yang brudel ya. Karena yang biasanya kue-kue cake itu hanya ada di momen-momen, mungkin hanya di kegiatan lebaran saja, hanya ada di kegiatan hari-hari besar. Nah, sekarang itu kalau saya lihat dari tren pasarnya di Provinsi Gorontalo itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari cake-cake itu sudah mulai diminati sama konsumennya kita sendiri. Jadi kalau dari saya produk telur ini, mohon maaf Bu Suri, telurnya telur ayam petelur atau dari Ayam petelur. ayam petelur ya? Telur ayam petelur Bu, ayam petelur. Iya. Tadi kan seperti Ibu Ros ya. Tadi kan sudah ada pembuatan roti. Iya Bu, Roti, di APHP memang produksinya roti. Nah selain roti, pasti kan ibu-ibu rumah tangga jelas tahu kalau di cake itu juga membutuhkan banyak telur ayam. Karena kalau saya lihat, saya setiap hari itu lihat di Instagram, di marketplace-nya ini jual belinya Gorontalo, Facebook apa semua lagi pada ngetren ini jualan roti, jualan kue. Jadi tinggal dikembangkan gimana punya standarisasi cake yang nggak bantet itu gimana, yang lembut. Karena konsumennya kita tuh lagi suka cake yang lembut. Itu justru bisa makan sampai berapa bak telur itu, saya lihat. Jadi kan satu cake kue itu, satu papan itu bisa dihargai hampir 100.000. Tergantung apakah menggunakan modifikasi lagi apa tidak. Kalau misalnya hanya kayak zebra saja itu di Gelail itu sudah harganya 80.000 paling rendah harganya. Dibandingkan kan kita jual telur satu bak itu kan bisa sampai, kalau lagi tinggi harganya bisa sampai 50.000 Bu ya. Ibu Suri? Kalau untuk pasaran telur Bu di Gorontalo sendiri di 3 bulan terakhir ini memang anjlok Bu, sampai pasaran partainya tinggal hanya 38. Iya, mungkin untuk hari ini mungkin sudah ada kabar baru ya. Iya. Harganya agak naik. Terima kasih Bu. Iya. Kalau dari saya seperti itu sih Bu, lebih kepada terima kasih Bu. Iya, pangan-pangan lokal yang bisa dikembangkan dan dijual. Ya, Bapak Ibu guru silahkan dilihat kolom chat, ada absensi yang perlu Bapak Ibu isi untuk kepentingan nanti sertifikat. Baik, ada lagi yang ingin didiskusikan Bapak Ibu guru? Saya lihat peserta banyak, lebih 5 orang. 1, 2, Ibu Zuri, Pak Asdik, Pak Kep ini lagi di kota ya, lagi penandatanganan MOU dengan Polygon ya. Kemudian ada Pak Idarmanto Ahmad, selamat datang semuanya. Kemudian Redmi Note 10S, namanya ini masih default HP. Ya. Pak Sarifudin, buka prodi itu, buka prodi APHP ya. Maaf, siapa namanya Bu? Ibu Normalina Arsyad. Oh, Normalina Arsyad. Mungkin nanti sebentar. Pak Sarifudin Melangi. Ya, gimana Bu? Silakan Bu Ros. Jadi mohon maaf Pak, untuk Zoom hari ini mungkin agak kurang efektif teman-teman.
kita lagi berkejaran dengan pengolahan nilai seperti itu. Jadi untuk pengolahan nilai kita hanya diberi waktu 1 minggu sehingga kita berkejaran. Jadi kayak apa ya, ikut Zoom tadi, yang lain ikut, yang lain nggak bisa gitu Pak. Ya, baik Bu, nggak apa-apa. Ini juga kita diberi waktu maksimal 1 jam, nggak terlalu lama. Nah, kemudian ada Pak Sarifuddin Melangi, Pak Yakob ya, Pak Yakob, I know ya, Pak Yakob. Say hello Pak Yakob. Pak Yakob Kaco tadi sempat ikut sampai di pertengahan, kemudian sekarang mengikuti kegiatan RUT anti perundungan dengan anak-anak untuk persiapan kegiatan penutupannya. Oh, anti perundungan ya Bu? Oh iya. Ya, kan untuk pertemuannya sudah selesai, jadi tinggal mempersiapkan untuk penutupannya. Ada beberapa kegiatan yang direncanakan untuk dibuat, sehingga tadi ada pertemuan dengan anak-anak peserta. Oh iya. Iya. Kemudian ada Pak Yusuf Gianto ya, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Ada lagi yang mau didiskusikan, terutama yang program APHP SMKPK. Ibu siapa tadi? Trian ya. Redmi Note 10S. Ibu Normalina. Normalina. Ada yang mau didiskusikan Ibu terkait materi kita dengan hubungannya dengan APHP? Ya, kalau nggak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya mungkin Bu Merita ada closing statement, simpulan, silahkan ada yang disampaikan. Baik, kalau memang hari ini belum maksimal kegiatan hari ini, misalnya ada yang sibuk, ada yang belum bisa ikut, dan masih pengen sharing sama saya, silakan. Saya masih menyediakan waktu di lain hari. Nanti bisa minta nomor WhatsApp-nya saya ke rekan-rekan panitia. Saya sangat mengapresiasi, apalagi kita kan sesama penggiat di bidang pertanian. Iya. Jadi, pertaniannya. Ya, apalagi sama-sama pengajar di bidang pertanian, saling sharing karena ilmu hari ini pasti akan berkembang. Setiap hari pasti akan berubah. Mungkin ada yang saya tidak tahu, pasti akan saya tanyakan ke Bapak Ibu Guru. Bisa juga Bapak Ibu Guru sharing ke saya. Jadi nggak selamanya hanya saya saja yang mentransfer ilmu, tapi mungkin lebih jauh Bapak Ibu yang lebih memahami dibandingkan saya. Silakan yang mau sharing di kemudian hari, silakan. Saya welcome. 24 jam HP saya aktif. Baik, makasih Bu Merita. Saya lihat ada teman-teman. Ya, saya lihat ada teman-teman tim SMKPK ke SMKN ya, Timothy Lango ya. Jadi nanti bisa minta nomornya Bu Merita. Jadi kita open aja, nggak harus karena kegiatan SMKPK ini berakhir bulan September, insya Allah tanggal 21 laporan kita harus finalisasi. Jadi ke depan tetap kita berhubungan. Silaturahim, kami bersedia siap kalau ada butuh dosen tamu, dosen mengajar ke sekolah, mangga silakan. Dan itu tidak perlu dikasih bla 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 lah, karena di kami di dosen itu ada item pengabdian. Nah, pengabdian ini yang kita transfer ilmu ke masyarakat secara ikhlas, rela. Jadi kalau berpikiran misalnya sekolah, gimana kita ngasih bla bla bla, nggak perlu ya, nggak perlu karena kita sifatnya ikhlas. Oke, baik. Untuk sisanya ini kan 1 jam materi teori, kemudian sisanya yang 31 jam asinkronus, insya Allah diselesaikan nanti sama teman-teman kami yang prodi tim SMKPK nanti datang menyelesaikan di SMKN 1 Multalango, sebab Bu Ayu lagi ada sesuatu jadi nggak bisa turun full fisik di lapangan. Ya, mohon maaf saya belum bisa mendampingi, tapi kalau sharing bisa selalu sama saya kasih kesempatan dan waktu. Iya, jadi sharing via medsos lah atau via telepati bisa juga.
Baik, siapa tahu disertasi Bu Ayu ada yang berhubungan karena disertasinya kan di wilayah Kapgor atau provinsi, Bu? Saya Kabupaten Gorontalo. Ya, Kabupaten Seluruh, Gorontalo. iya. Seluruh Kabupaten Gorontalo. Iya, Dan siapa itu tahu termasuk saya bisa mampir ke Motilango nanti kalau sudah memungkinkan keadaan saya. siap, insya Allah nanti ya akan ada. Insya Allah ya Bu, main ke Motilango. Baik, Insya Allah. Saya mau mencicipi hasil olahannya mahasiswa. Boleh sekali Bu. Sekalian diberikan penilaian. Insya Allah. Iya. Baik, kami cukupkan sampai di sini. Kalau Bapak Ibu yang tidak ada yang mau diskusikan lagi, sebab sudah jam 11:30 sampai 11:30 lagi pula Bapak Ibu guru lagi sibuk penyelesaian rapor ya. Baik, jangan lupa Bapak Ibu diisi absensinya. Sudah Untuk Pak. Ya, Bapak Ibu yang lain silahkan diisi. Baik, kalau nggak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, atas kehadirannya, atas partisipasinya dalam BIMTEK SMKPK ini. Terima kasih kepada pemateri Ibu Merita Ayu. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Saya akhirkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta nomor WhatsApp-nya Bu ya. Oh ya, boleh. Silakan Atau saya tulis sebutkan sekarang aja. Ya, boleh. Oh ya. 0823. Iya. Boleh lewat chat aja. Oh, iya. Maaf. Lewat chat aja ya. Lewat chat saya tulis ya. 0823. Ada hal-hal yang ingin didiskusikan kan bisa WhatsApp. Iya, betul. Silahkan di WhatsApp. Ya, ada di chat Bu Suryati. Ya, ada di chat. Bapak Ibu silahkan disimpan. Bu Dahlia juga sekarang ada di hadapan saya Bu, datang. Oh, nggak kelihatan. Berhadapan ini, saling. Oh, nggak kelihatan dia, padahal dia ini. Hadir. Oh, no muka, just voice. Ya. Baik, kalau nggak ada lagi, kami cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri Zoom virtual ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.